Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan daya tarik wisata yang ada di Candi Prambanan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perkembangan sistem teknologi yang cukup tinggi. Perubahan teknologinya juga cukup cepat. Hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu kota pendidikan yang progresif menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, dan Kecamatan Prambanan, Klaten. Kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Persis di perbatasan antara kota Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Tlogo, Prambanan, Klaten. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Kompleks candi 3 Candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 Candi Wahana, Candi Nandi, Garuda, dan Angsa, 2 Candi Apit terletak antara barisan candi-candi Trimurti
dan candi-candi wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi patok terletak 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 4 candi kelir terletak di antara 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. Dan yang terakhir, 224 candi perwara tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja. Unsur-unsur kebudayaan tersebut diterima dan diolah serta disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan pertama, masyarakat Indonesia memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi, sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia memiliki apa yang disebut dengan istilah lokal genius, yaitu kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seni bangunan. Munculnya budaya Hindu-Buddha di Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap seni bangunan, terutama pada bangunan candi. Candi Hindu dan Buddha yang ditemukan di Indonesia pada dasarnya merupakan wujud akulturasi. Dasar bangunan candi itu merupakan hasil pembangunan bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum, yaitu dari bangunan punden berundak-undak. Punden berundak-undak ini mendapat pengaruh Hindu-Buddha, sehingga menjadi wujud sebuah candi. Seni rupa atau seni lukis. Unsur seni rupa atau seni lukis India telah masuk ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya patung Buddha berlanggam Gandhara di kota Bangun Kutai. Juga patung Buddha berlanggam Amarawati ditemukan di Sikading. Pada Candi Prambanan,
memuat cerita Ramayana. Seni sastra India turut memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Bahasa Sanskerta sangat berpengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia. Prasasti-prasasti awal menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sriwijaya, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Prasasti itu ditulis dengan bahasa Sanskerta sangat dominan, terutama dalam istilah-istilah pemerintah. Juga kitab-kitab kuno di Indonesia banyak yang mempergunakan bahasa Sanskerta. Kalender wujud akulturasi kebudayaan Hindu ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan diadopsinya sistem kalender atau penanggalan India. Sistem kalender yang menggunakan tahun Saka telah dipakai dalam sistem penanggalan India dan Indonesia. Di samping itu ditemukan Chandra Sangkala dalam usaha memperingati peristiwa Sengan tahun atau kalender Saka. Kepercayaan filsafat sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Kemudian mengakibatkan terjadinya akulturasi, masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia mengakibatkan terjadinya percampuran antara kedua kepercayaan itu, namun tidak meninggalkan kepercayaan asli Indonesia, terutama dilihat dari segi pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pemujaan terhadap dewa-dewa alam. Sosial masyarakat, misalnya dalam masyarakat Hindu, diperkenalkan adanya sistem kasta. Ekonomi, dalam bidang ekonomi tidak begitu besar pengaruhnya dan tidak begitu banyak terjadi perubahan, karena masyarakat Indonesia telah mengenal aktivitas perekonomian melalui pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pemerintahan sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan seorang kepala suku. Sistem pemerintahan seorang kepala suku berlangsung secara demokratis, di mana salah seorang kepala suku merupakan pimpinan yang dipilih dari kelompok sukunya karena memiliki kelebihan dari anggota suku lain. Akan tetapi, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, tata pemerintahan disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berkembang di India. Seorang kepala suku melainkan seorang raja yang memerintah atas wilayah kerajaannya secara turun-menurun, bukan lagi ditentukan oleh kemampuan, melainkan keturunan. 5. Wisata Candi Prambanan yang menjadi daya tarik wisatawan, yaitu arsitektur dan relief pada Candi Prambanan. Yang kedua ada Museum Rumah Joglo. Yang ketiga ada Sendera Tari Ramayana. Yang keempat ada Ritual Tawurwagung. Yang kelima Prambanan Jazz Festival. Demikian ulasan singkat saya tentang wisata
daya tarik yang ada di Candi Prambanan.